apabila ijtihad masing-masing dibiarkan oleh pemerintah. Sehingga sebagaimanapun pemerintah menentukan, maka patokannya adalah pemerintah. Sehingga dalam hal ini, meskipun ada sebagian di kalangan kita berpatokan kepada hisab, tetap saja agar menyatukan perasaan hati kaum muslimin supaya berlebaran bersama-sama, maka mau tidak mau harus mengikuti keputusan pemerintah. Yang sangat disayangkan di Indonesia, dibebaskan pendapat demikian sehingga akhirnya tidak seragam ketika terjadinya perbedaan. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bani 30. Kalau tidak nampak maka menggunakan istikmal 30 hari. Seringkali pada kedua metode ini terjadi perselisihan sehingga tidak mencapai titik sepakat antara sebagian ormas di Indonesia, dan akhirnya Ramadannya dan juga Lebarannya tidak sama. Oleh karenanya memang dibutuhkan ketegasan daripada pemerintah kita untuk menentukan, dan juga diperlukan ketaatan kita kepada ulil amri dalam hal ini agar keseragaman itu terjadi. Adapun memang ini khilaf yang sudah terjadi dan dia bagian daripada ijtihadiyah fiqhiyah. Jadi sekalian untuk Allah SWT, Rasulullah SAW juga melarang umatnya untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Sebagaimana kata beliau, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain. Jadi di hari-hari ini beliau melarang kita berpuasa. Sekiranya di 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban. Bagi siapa saja yang tidak merutinkan puasa sunnah sebelum pertengahan akhir bulan Sya'ban, maka tidak disyariatkan bagi dia untuk berpuasa sunnah. Adapun bagi orang yang sudah terbiasa puasa sunnah atau dia puasa qadha, puasa kafarat, puasa nazar, puasa wajib, maka tetap dia diperbolehkan untuk berpuasa. Begitu pula keharaman atau larangan daripada berpuasa di akhir Sya'ban, sebagaimana kata beliau, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kalau Sya'ban telah masuk ke dalam pertengahan, maka dilarang kita berpuasa di setengah akhirnya, kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa puasa sunnah. Begitu pula di 30 Sya'ban. Atau dikatakan sebagai yaumus syak. Yaumus syak. Hari ini termasuk ke dalam yaumus syak. Mengapa dikatakan yaumus syak? Dikarenakan hari tersebut diragukan apakah sudah terlihat hilal atau belum. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka dia telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika yaumus syak, maka tidak dianjurkan berpuasa sunnah mutlak. Sunnah mutlak, adapun puasa wajib yang lain maka diperbolehkan. Mengapa? Kata para ulama, saking mulianya Ramadan, sehingga perlu dibedakan antara bulan sebelum Ramadan dengan bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa full 29 hari atau 30 hari kecuali di bulan Ramadan. Inilah yang membedakan agar jangan sampai Sya'ban ngikut ke Ramadan atau Ramadan itu seperti bertambah menjadi 31 hari. Begitulah hikmah mengapa tidak diperbolehkannya puasa di Yaumus Syak atau hari di mana diragukan apakah terlihat hilal atau tidak. Berikutnya Rasulullah SAW beliau juga melakukan sahur atau misalkan niat di malam hari, dan niat yang beliau lakukan di malam hari pada dasarnya setiap malam, sebagaimana kata hadis dalam Ummu Salamah, kata Rasulullah SAW, man lam yubayyit as-siyama min al-laili fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat puasa dari malamnya, maka tidak ada pahala puasa baginya. Seorang yang tidak berniat dari malamnya, malam dalam Islam dimulai dari ba'da maghrib, sehingga sekiranya Anda berbuka kemudian sudah sekalian meniat untuk berpuasa besok, maka termasuk ke dalam niat. Bahkan Anda menghidupkan alarm saja, itu bagian daripada niat. Sehingga niat pada dasarnya berasal dalam hati, sebagaimana kata Imam An-Nawawi, niyatu mahalluha al-qalbu, niat berada dalam hati. Adapun pengucapan lafaz pada lisan itu adalah liyusa'idul lisanul qalba, untuk membantu lisan, untuk membantu penghadiran ke dalam hati bagi orang-orang yang terkena penyakit was-was. Karena seandainya terucapkan dengan lisan tapi tidak diartikan dalam hati, tetap saja niatnya tidak sah. Karena patokannya adalah berada di dalam hati. Dan lafaz-lafaz nawaitu shawma ghadin adai ini adalah ijtihad dari kalangan ulama. Kemudian
Adapun dalam puasa sunnah, maka Rasulullah SAW tidak mempersyaratkan adanya niat di malam harinya. Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW ba'da salat syuruk, maka beliau mengunjungi istri-istrinya, kemudian bertanya kepada istrinya, hal indakum syai', apakah kalian memiliki sesuatu? Kalau mereka tidak memiliki sesuatu, maka Rasulullah mengatakan, idzan ana shaim, kalau begitu aku berpuasa. Ucapan kalau begitu aku berpuasa menunjukkan bahwa Rasulullah baru menghadirkan niat di pagi hari. Sehingga dalam puasa sunnah tidak dipersyaratkan untuk niat dari malam hari selama kita sedari azan subuh sampai pagi tersebut belum makan dan minum. Yang menunjukkan bahwa beliau umumnya tidak makan dan minum kecuali setelah salat syuruk. Sebelum subuh beliau tidak makan dan minum. Kemudian Rasulullah SAW pada dasarnya juga membedakan antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Dan kita tahu semua azan di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram 2 kali. Dan ini menjadi sunnah. Sunnah yang hilang di Indonesia. Saya tidak tahu apa di beberapa masjid masih ada. Mungkin di beberapa daerah saya pernah dapati masih ada. Di Depok masih ada itu satu masjid yang azannya 2 kali. Ini sunnah. Karena memang subuh harusnya azan 2 kali. Azan pertama azan Bilal, yang kedua azan Abdullah bin Umi Maktum. Dan inilah untuk membedakan antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Fajar kadzib adalah cahaya yang ke atas, dia vertikal. Sedangkan fajar shadiq adalah cahaya yang horizontal, cahaya yang sudah merata. Dan Rasulullah SAW tidak melarang kita untuk memakan dan minum kecuali setelah muncul fajar shadiq. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah sampai tiba perbedaan antara benang putih dari benang hitamnya, yang menunjukkan bahwa ketika sudah fajar shadiq maka tidak diperintahkan untuk makan dan minum lagi. Adapun dalil yang menunjukkan adanya rukhsah bagi orang yang masih ada makanan di tangannya dan juga masih ada makanan di mulutnya ketika azan berkumandang, maka ini kata para ulama, jumhur ulama mengatakan, 4 mazhab mengatakan bahwa itu adalah fajar kadzib, bukan fajar shadiq. Bagi yang menganggapnya itu adalah fajar shadiq pun, itu adalah rukhsah dan keringanan bagi orang yang hanya berada di tangan dan mulutnya saja, bukan yang berada di panci dan juga di rantangnya. Jadi kalau sudah masih ada di rantang, maka tidak dilanjutkan ketika sudah azan. Karena yang menjadi rukhsah adalah demikian. Dan kadar puasanya kadar sahurnya Rasulullah SAW, sebagaimana kata Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini qari'nya sahabat, paling hafal dan termasuk sahabat yang paling cerdas setelah Abdullah bin Abbas. Dan Zaid bin Thabit mengukur ketika ditanya berapa kadar sahurnya Rasulullah sampai ke azan. Kata Zaid, qadar 50 ayat, sekadar 50 ayat. 50 ayat ini adalah ayat yang sedang, bukan ayat yang panjang, bukan ayat yang pendek. Ternyata sekitar 50 ayat itu adalah sekitar 20 menit sampai 30 menit. Dan berarti menunjukkan bahwa konversi mereka dalam waktu-waktu mereka, meskipun di zaman tersebut belum ada menit dan detik yang mereka gunakan sebagai perhitungan waktu, mereka menggunakan ayat sebagai perhitungan waktu. Sekiranya kita ditanya berapa jarak antara rumahmu dengan Masjid Baitur Rahman, sekitar 50 scrolling WhatsApp. Karena seringnya scrolling WhatsApp, bukan ayat. Begitulah mereka akan menghitung konversi waktu mereka dengan sesuatu yang paling mereka sering interaksi. Begitulah sahabat ridwan alaihim. Dan Rasulullah SAW sahurnya diakhirkan. Adapun daripada bukanya diawalkan. Sebagaimana kata beliau, la yazalun nasi bi khairin ma ajjalul fitrah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW sengaja menyuruh para sahabat untuk menyegerakan berbuka. Padahal pada saat itu sekiranya baru muncul daripada mega merah, baru muncul kemerah-merahan. Tapi Allah menyuruh pada mereka berbuka, sehingga menunjukkan bahwa tidak disunahkan kita mengakhirkan berbuka dan tidak disunahkan kita mengawalkan sahur. Dan sahur berawal atau bermula dari setengah malam. Meskipun ada 2 pendapat di sini, ada pendapat ulama yang mengatakan sahur itu dimulai dari setengah malam. Setengah malam, lihatlah malam dimulai dari kapan? Maghrib. Seandainya subuh hari jam 4 dan malam adalah jam 6, berarti malam itu 10 jam. Tinggal konversikan, berarti 5 jam itu setengahnya. Dari jam 6, 5 jam berikutnya 7, 8, 9, 10.
11. Berarti jam 11 ke atas itu sudah mulai masuk setengah malam. Adapun pendapat yang lainnya mengatakan bahwa kategori malam adalah 1/6, sudus sulail. Seperenam malam terakhir. Dan sekiranya 1/6 malam itu sekitar jam setengah 3. Jam setengah 3 dia udah mulai masuk waktu sahur. Sehingga orang yang makan ba'da tarawih dan niat sahur maka tidak sah sahurnya. Tidak sahurnya. Itu lapar saja tapi tidak sahur. Kemudian Rasulullah SAW juga melakukan tilawah Quran dan beliau mentadaruskan kepada Quran. Untuk apa? Untuk memastikan urutan daripada ayat, letak daripada surat kepada malaikat Jibril. Sehingga peletakan ayat, peletakan surat itu bukan berdasarkan ijtihad sahabat, bukan. Itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran yang kita punya, mushaf yang kita punya, itu sama seperti mushaf yang berada di Lauhul Mahfuz. Urutannya sama. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya yang menjadi sekretaris Nabi dalam penulisan wahyu, surah kada fi maudhi kada, ayat kada fi maudhi kada. Taruh ayat ini di surat ini, taruh surat ini setelah surat ini, yang menunjukkan bahwa urutan surat itu ada pada wahyu. Dan Rasulullah SAW merujaahkan hafalannya kepada malaikat Jibril setahun sekali di bulan Ramadan setiap malam. 30 hari berarti beliau setoran hafalan, memastikan bahwa tidak ada yang terlupakan. Adapun di akhir hidup beliau menyetor hafalannya 2 kali dalam 1 bulan, yang menunjukkan perincian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul tepat apa yang sudah dihafal oleh Rasulullah SAW. Hafalan Rasulullah sangatlah kuat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau pernah mendapatkan satu surat yang panjang yang turun sekaligus. Jadi tidak semua surat turun sekaligus. Justru kebanyakan surat turunnya tidak sekaligus, mufarraqan. Adapun yang munajjaman, yang satu sekaligus, ada 11 surat setidaknya. Yang paling panjang adalah surat Al-An'am. 100-an lebih ayatnya. Berarti beliau pernah menghafalkan 100-an lebih ayat dalam 1 malam. 1 malam beliau hafal. Itu kecerdasan beliau sebagai seorang Nabi. Kemudian hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga melakukan itikaf di hari-hari Ramadan. Di awal Ramadan atau di akhir Ramadan, beliau itikaf selama 20 hari di akhir Ramadan. Adapun di umumnya maka Rasulullah SAW itikafnya 10 hari. Di akhir beliau 20 hari. Dan di awal-awal sempat beliau juga diberitahu oleh malaikat Jibril untuk itikaf secara full 30 hari. Baru untuk diberitahu kapan Lailatul Qadar itu ada. Ketika sudah diberitahu Lailatul Qadar itu berada di al-ashr al-awakhir, sebagaimana kata Rasulullah SAW, iltamisu Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Jadilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Hingga pada saat itu barulah beliau fokus di 10 malam terakhirnya saja. Dan beliau pun mengajak para istrinya untuk beritikaf. Selepas meninggalnya beliau, baru istri-istrinya beritikaf. Sehingga pada saat beliau hidup, maka istrinya tidak beritikaf di Masjid Nabawi. Hanya beliaunya saja yang istikaf. Dan ketika beliau itikaf pun, maka beliau menjauhkan dari kasurnya dan membuat tenda di masjid. Sehingga yang menjadi sunnah yang juga hilang di sekarang adalah membuat tenda di masjid. Tenda di masjid, serius. Ini tenda, bentuknya tenda. Tenda di masjid. Ini sahih terlibat dari Aisyah. Berarti seandainya tidak ada tenda pun, patokannya adalah booking tempat. Seandainya Anda booking tempatnya di pojok kanan, berarti tempatnya di situ. Booking tempat. Hanya dalam perkara itikaf saja. Dalam perkara itikaf saja. Adapun dalam selainnya maka tidak dianjurkan untuk booking tempat. Dan Rasulullah SAW pada dasarnya menghidupkan malam-malamnya di 10 malam terakhir, sebagaimana kata Aisyah, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-akhir, kalau Rasulullah SAW sudah masuk 10 malam terakhir, syadda bi'zarah, ikat pinggangnya, wa ahya lailah, membangunkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlah, juga membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya dan juga membangunkan keluarganya. Rasulullah SAW di bulan puasanya beliau lebih rajin bersedekah. Kata Jibril alaihissalam, kata Abdullah bin Abbas, wala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kita tahu kedermawan beliau tidak perlu dilakukan lagi. Sebagaimana seorang Arab Badui ketika Rasulullah SAW
Selesai memenangkan perang Hunain dengan keadaan mereka tunduk dan tidak dengan jalur peperangan, maka mendapatkan fai'. Jadi kalau fai' itu diberikan berdasarkan keinginan Rasulullah, kehendak Rasulullah. Adapun ghanimah berdasarkan dalil, yaitu 1/5. Sehingga Rasulullah punya harta yang banyak, sehingga Rasulullah adalah orang paling kaya di antara kita juga. Beliau orang paling kaya, tapi paling memilih hidup miskin. Jadi orang kaya yang memilih hidup miskin. Jadi Rasulullah bukan orang miskin. Lagi, Rasulullah orang kaya. Dibuktikan bahwa beliau dapat 1/5 ghanimah. 1/5 ghanimah banyak. Tapi beliau memilih hidup miskin. Sehingga semua harta beliau kebanyakan sedekah. Dan beliau adalah orang yang hidupnya paling efisien. Karena yang beliau butuhkan beliau gunakan. Kalau tidak beliau butuhkan maka beliau sedekahkan. Tidak pernah menumpuk-numpuk barang dan mengkoleksi-koleksi barang seperti kita. Dan Rasulullah SAW ternyata ketika perang Hunain memiliki banyak harta dari fai'. Fai' beliau, ada Abu Sufyan yang baru masuk Islam, ya Rasulullah berikan aku 100 ekor unta, diberikan 100 ekor unta dan 40 uqiyah. Ya Rasulullah untuk anakku Muawiyah diberikan lagi 100 ekor unta dan 40 uqiyah. Ya Rasulullah untuk anakku Yazid diberikan 100 ekor unta dan 40 uqiyah. Sehingga Abu Sufyan mendapatkan dari keluarganya, dari yang diminta kepada Rasulullah, 300 ekor unta dan 120 uqiyah. Satu ekor unta sekitar 30 juta sampai 40 juta. Berarti miliaran yang didapatkan dari Abu Sufyan, padahal Abu Sufyan baru masuk Islam. Dan ada Arab Badui yang meminta kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad, murmi malillahi ladhi indak. Wahai Muhammad, berikanlah harta yang Allah berikan kepada engkau. Bayangkan, Rasulullah tidak dipanggil ya Rasulullah. Sehingga kalau ada hadis yang mengatakan ya Muhammad, sudah dipastikan itu bukan sahabat terdekat Nabi. Tapi itu adalah orang Arab Badui. Kalau orang Arab Badui umumnya tidak memiliki etika ketika berjumpa dengan Rasulullah, maka umumnya para sahabat senang ketika Arab Badui datang karena mereka berani nanya, sedangkan sahabat itu segan bertanya kepada Rasulullah. Maka akhirnya ketika diminta oleh harta kepada Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan wadiyani min al-ghanam, 2 lembah dari kambing, yang menunjukkan jumlah yang sangat banyak dari kambing, ratusan kambing yang diberikan kepada Arab Badui ini. Akhirnya Arab Badui ini masuk Islam, dia baru masuk Islam baru diberikan, kemudian dia pergi ke kampungnya, teriak di kampungnya, ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan idza a'ta lam yakhshal faqah. Sungguhnya si Muhammad kalau sudah memberi tak pernah takut miskin. Dan di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ini di luar bulan Ramadan. Di riwayat lain beliau pernah mendapatkan baru saja kain dari seorang wanita dari Ansar. Kain burdah dari Yaman yang bagus. Beliau senang dan memakainya. Ternyata ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah, berikanlah kain yang engkau pakai itu kepadaku. Subhanallah. Beliau langsung melepaskannya tanpa ada wajah jengkel sedikit pun dari wajah beliau memberikannya. Ini menunjukkan ini mujizat, akhlak beliau mujizat. Bagaimana mungkin seorang ketika baru saja memakai barang yang diterimanya langsung diberikan lagi kepada orang yang tanpa ada wajah jengkel. Mungkin kalau kita memberikan pun ada wajah, ya, baru juga dipakai. Mungkin begitu. Tapi tidak dengan beliau. Subhanallah. Maka akhirnya sahabat datang kepada orang ini, sahabat ini kemudian, kamu ini keterlaluan. Kamu sudah tahu bahwa Rasulullah itu tidak pernah menolak ketika diminta. Innahu la yaruddu sa'ilan. Tidak pernah menolak ketika diminta. Pada perkara-perkara dunia beliau tidak pernah menolak ketika diminta. Maka kata sahabat ini, aku menginginkan agar kain yang terakhir menyentuh kulitku adalah kain yang pernah dipakai Rasulullah. Itu kain kafannya. Yang diriwayatkan ketika dia wafat, betul. Wafatnya dengan menggunakan kain yang baru saja diberikan kepada Rasulullah SAW itu. Hadirin sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat bagaimana kedermawanan para sahabat. Aisyah, satu ketika Aisyah pernah didatangi oleh seorang ibu yang dengan 2 anaknya datang kepada Aisyah. Adakah makanan di rumah Aisyah? Ternyata tidak ada makanan, kecuali hanya 3 butir kurma saja. Tidak ada persediaan lagi kecuali hanya 3 butir kurma. Diberikanlah 3 butir kurma itu, satu kepada ibunya, satu kepada anaknya, satu kepada anaknya. Ketika anaknya sudah memakan habis, dia melihat kepada yang punya ibunya. Ibunya peka langsung membelah daripada kurma tersebut. Setengahnya diberikan kepada satu anaknya, setengahnya diberikan kepada anaknya. Kemudian cerita ini disampaikan kepada Rasul, dan Rasul takjub kepada mereka dan mendoakan mereka. Ternyata apa yang menjadikan mereka bisa dermawan? Lihatlah, karena ibundanya pun dermawan, yaitu Aisyah.
Apa yang menyebabkan Ibunda Aisyah bisa dermawan? Karena suaminya pun dermawan. Jadi yang lebih dermawan itu pada dasarnya bukan ibunya, tapi Aisyahnya. Aisyah tidak ada stok makanan lagi. Beliau nggak makan pada saat itu, tapi memberikan kepada ibu-ibu itu. Dan yang lebih dermawan lagi bukan Aisyahnya, tapi Rasulullah. Berarti Rasulullah pun tidak makan pada saat itu. Yang menunjukkan bahwa beliau memang lebih memikirkan orang lain dalam perkara dunia dibandingkan kita. Dan memang beliau tidak sama dengan kita dari sisi makanan dan energi. Sebagaimana beliau puasa wisal. Puasa wisal itu boleh bagi beliau tapi haram bagi kita. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah melarang puasa wisal. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil." Sungguhnya engkau puasa wisal ya Rasulullah. Kata beliau, "Innama ut'amu wa usqa." Aku diberi makan dan diberi minum. Dan menunjukkan bahwa beliau bisa punya energi tanpa makan dan minum. Karena puasa wisal itu puasa apa? Yang dia baru besoknya dia buka. Jadi kita maghrib sekarang nih, maghrib nggak buka, baru besok maghrib dia buka. Ya 2 hari puasa, 1 kali dia berbuka. Ini menunjukkan bahwa kuatnya fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuatnya fisik para nabi dan rasul lainnya. Sebagaimana Nabi Musa menonjok yang tidak sengaja akhirnya meninggal. Nabi Musa mengangkat tutup daripada sumur yang harusnya diangkat 10 orang, mampu diangkat oleh beliau sendirian. Karena kekuatan Nabi dan Rasul berbeda. Wajar saja Rasulullah SAW pernah berhubungan dengan istrinya, 9 istrinya dalam satu malam, dan semuanya ejakulasi. Apakah antum bisa? Belum tentu. Sehingga kuat fisik beliau. Dan Rasulullah SAW juga beliau pernah berbekam juga di bulan puasa. Sehingga para ulama sempat khilaf apakah hukum bekam itu membatalkan puasa atau dia hanya makruh saja. Menurut mazhab Hambali batal. Lalu menurut mazhab Syafi'i makruh. Karena kan tadi beliau sempat juga berbekam. Adapun hadis yang menyatakan bahwa orang yang berbekam itu batal, itu hadis yang telah dimansukhkan. Karena ada perbuatan di akhir hidup beliau yang beliau pernah berbekam ketika berpuasa. Dan justru kita lihat kalau kita lihat peperangan Rasulullah kalau jeda ya, antar lihat puasa Ramadan baru diwajibkan di tahun 2 Hijriah. Rasulullah wafat di tahun ke-11 Hijriah. Berarti sekiranya beliau itu sekiranya pernah menjalani ibadah puasa 9 kali. 9 kali. Ya, 9 kali Ramadan. Dan ternyata peperangan justru paling banyak di bulan Ramadan. Penyambutan duta-duta dari setiap negara di bulan Ramadan. Fathu Makkah di bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan. Perang Khandaq, perang Ahzab di bulan Ramadan. Perang Tabuk di bulan Ramadan. Bahkan beliau menikah dengan Hafsah di bulan Ramadan. Sehingga menikah di bulan Ramadan bukan terlarang. Tidak terlarang. Sebagaimana menikah di bulan Syawal. Hanya saja lebih berat karena nggak leluasa di siang harinya. Sehingga kalau menikah lagi bapak-bapak di Syawal, bukan di Ramadan. Dianjurkan ya. Kemudian Rasulullah SAW berbuka juga dengan berbuka dengan rutab, tapi tidak terbatas bilangannya, karena tidak teriwayatkan beliau berbuka dengan 3. Hanya saja bilangan yang dianjurkan memang bilangan yang ganjil. Sebagaimana kata Anas, beliau berbuka dengan rutabat, fa in lam yakun rutabat fa'alat tumairat. Kalau tidak dengan rutab maka dengan tamr. Tumairat dengan lafaz tamrnya yang kecil-kecil. Jadi kurmanya yang kecil-kecil, bukan yang jumbo-jumbo, kecil-kecil. Dan caranya adalah bijinya terus ini. Ada hadis cara menerangkan cara makan kurma dan meletakkan biji kurma ya setelah dimakan diletakkan di sela-sela jari. Sela-sela jari. Ini kan ada 3, 1, 2, 3. Silahkan di sela-sela jari. Ini menunjukkan adanya keutamaan dalam cara makan kurma pun demikian. Beliau juga pernah menggabungkan antara kurma dengan semangka. Bitih wa tamr. Bitih itu semangka Palestina. Bitih. Itu beliau menggabungkan, berarti ada unsur menggabungkan antara unsur panas dan dingin. Makanya sekarang ada restoran panas dingin di Otista punya Ustaz Abdurrahman Dhani itu. Itu ada itu karena itu memang ada penggabungan antara demikian cara makan beliau. Dan kalau tidak ada rutab itu kurma yang matang di pohon. Maka menggunakan tamr itu kurma kering. Kalau tidak ada kata para ulama maka busr. Busr itu kurma yang belum matang. Masih hijau-hijau. Kemudian kalau tidak ada busr maka air zam-zam. Seutama-utamanya adalah air.
Meskipun di riwayat tadi tidak disebutkan adalah air Zam-Zam yang utama, tapi itu kita tahu semua bahwa air yang terbaik di muka bumi adalah air Zam-Zam. Kalau tidak ada Zam-Zam, maka air biasa. Kalau tidak ada air biasa, maka barulah manisan yang sifatnya alami, dikiaskan dengan kurma, seperti buah-buahan dan sejenisnya. Barulah ketika tidak ada manisan alami, manisan buatan. Manisan buatan. Sebagaimana urutan dari sebagaimana kata fuqaha dalam kitab I'anatul Talibin, famin ratabin fatamru wal busru zamzamu fama'un fakhulwun thumma hulwa lakal fitru. Itu urutannya. Ternyata urutan ini nggak ada gorengan, Pak. Nggak ada gorengannya. Tapi bahkan dengan demikian tetap saja boleh makan gorengan hanya saja. Yang afdal adalah kurma dan air putih lebih dahulu. Kata Anas, kalau nggak ada tamar, hasawati min ma, maka beliau beberapa tegukan air yang menunjukkan bahwa memang kedua benda inilah, komoditas inilah yang mampu mengembalikan energi selama seharian. Karena menurut medis ternyata glukosa dan fruktosa yang berada di kurma itu mampu mengembalikan energi yang hilang selama seharian. Kemudian hadirin sekalian, Rasulullah SAW juga berbuka ketika perang, ketika melakukan perang Badar dan perang Mekah, Fatu Mekah, bukan perang Mekah, Fatu Mekah, itu pun beliau berbuka bersama para sahabatnya. Meskipun ada sebagian mereka yang tak berpuasa. Kata Anas bin Malik, lam ya'ibis sa'imu 'ala al-muftir wa lal muftiru 'ala as-sa'im. Yang orang berpuasa tidak mengejek orang yang berbuka pun tidak mengejek yang berpuasa. Yang menunjukkan bahwa ada sahabat yang berbuka, ada sahabat yang berpuasa. Bahkan ketika Fatu Mekah, ketika beliau menuju Mekah, ada sebagian orang-orang dari kabilah Syariyin, kabilah dari Yaman. Mereka itu bertanya kepada Rasulullah. Bertanyanya dengan, yang ada faedah menarik di sini. Mereka itu lahjahnya berbeda. Mereka pakai bahasa Arab, tapi lahjahnya berbeda. Kita tahu semua, makanya Quran itu ada banyak qiraat. Banyak qiraat. Karena memang lahjahnya berbeda dan banyak-banyak. Kiranya ada 7 qiraat yang mutawatir. Dan ini dikarenakan memang untuk memudahkan mereka untuk membaca Quran. Kabilah Syariyin, ini dia nggak bisa mengucapkan alif lam. Jadi mereka menggunakan alif lamnya dengan alif mim. Alif mim. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, bukan, ya Rasulullah, hal minal birri as-siyamu fis safar, kan itu. Apakah berpuasa pada saat safar itu termasuk kebaikan? Mereka mengganti alif lam dengan alif mim. Mereka menggunakan hal mimam birri amis siyam fim safar, gitu. Rasulullah SAW menjawabnya dalam hadis ini dengan serupa jawabannya. Laisa mimam birri amim siyam fim safar. Menarik. Nanti menunjukkan apa? Rasulullah itu mengikuti lahjah daripada audiens yang diajak bicara. Jadi karena untuk tujuan apa? Menyenangkan hati orang. Karena umumnya, misalnya kita pergi ke warga lokal, ke Aceh, kita bisa bahasa Aceh. Orang tersebut akan senang dong, ya kan? Maka Rasulullah pun melakukan hal demikian. Makanya karena hadis ini saya semangat belajar bahasa daerah. Meskipun sampai sekarang saya belum bisa bahasa daerah kecuali bahasa Betawi. Karena saya bukan orang daerah, jadi sehingga lahir di Jakarta, besar di Jakarta, nggak bisa bahasa daerah selama ini. Ya saya orang Palembang, ibu saya orang Sunda, tapi saya nggak bisa bahasa Palembang, nggak bisa bahasa Sunda. Akhirnya setelah hadis ini saya akhirnya bersemangat belajar bahasa Sunda dan bahasa Palembang. Karena ternyata Rasulullah pun mengikuti lahjah yang audiens yang itu bicara. Karena saking beliau menginginkan untuk menyenangkan hati lawan bicaranya. Begitulah akhlak mulia beliau, tahu bahwa langkah-langkah kecil, act service kecil meskipun kita sekedar memberikan orang minuman sambil dibukakan saja, ini bagian dari act service. Itu langkah kecil yang mampu menyenangkan hati orang. Ternyata beliau mampu melakukannya dengan gestur-gestur tertentu dan sedikit mengubah lahjah. Kemudian dari sekalian, Rasulullah SAW di bulan Ramadan pada dasarnya juga beliau justru menghancurkan berhala-berhala. Kita tahu Fatu Makkah itu justru adalah penghancuran berhala. Sehingga bulan Ramadan adalah bulannya perjuangan, bulannya pengorbanan, bulannya berkeringat. Dan kita lihat bahwa dahulu di zaman Rasulullah, di awal-awal puasa Ramadan diperintahkan, itu belum sempurna syariatnya. Kita tahu Ramadan baru diperintahkan di 2 Hijriah. Sebelum itu yang diwajibkan adalah puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan. Puasa Ramadan belum diwajibkan. Ketika tahun 2 Hijriah diwajibkan, maka syariatnya pun belum seperti sekarang. Masih mengikuti syariat Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu tidak ada sahur.
Jadi begitu azan Isya tidak boleh makan dan minum. Makanya kata Rasulullah, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Sehingga mereka sekiranya mereka ba'da Isya, azan Isya, tidur. Bangun-bangun jam 12 misalnya. Mereka nggak boleh makan minum lagi. Karena nggak ada sahur. Barulah di zaman tersebut ada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr yang tadi kami sebutkan. Sebelum itu ada kisah menarik. Qais bin Sirmah itu paginya kerja, siangnya kerja, sorenya ketiduran. Baru bangun pada Isya. Kata istrinya, sungguh malang Qais. Karena dia tidak mendapatkan jatah makanannya di waktu maghrib. Akhirnya bangun lagi beliau dan kemudian kerja lagi di pagi hari, siang hari kerja lagi. Akhirnya begitu di sore hari pingsan. Akhirnya begitu sore hari pingsan. Begitu akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, akhirnya turun ayat tadi. Berarti menunjukkan bahwa sahabat justru di bulan Ramadan tetap bekerja. Jadi istilahnya kita lebih berleha-leha. Karena proklamasi Indonesia saja pun di bulan Ramadan. Sehingga tidak ada kata lebih bermalas-malasan di bulan Ramadan demikian bulan-bulan lainnya. Dan Rasulullah SAW pada dasarnya pun beliau mendidik para sahabatnya untuk qiyamul lail. Kita tahu beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam dari setiap awal Ramadan, dan beliau tidak keluar di malam keempat dikarenakan khawatir agar tidak menjadi kewajiban. Adapun di zaman Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab melakukan perkumpulan salat tarawih secara berjamaah selama 20 rakaat. Dan ini termasuk kesunahan khulafa Rashidin. Jadi jangan dianggap 20 rakaat sebagai bid'ah, karena yang melakukannya siapa? Umar. Dan Rasulullah menyuruh kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian menggenggam sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Sehingga di Mekah dan Madinah pun pernah salat tarawih 11, pernah juga salat tarawih 23. Karena pada dasarnya salat tarawih tidak ada batasannya. Sebagaimana seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa batasan salat malam? Rasul tidak menjawab jumlah rakaatnya. Oh, batasannya sekian. Tapi Rasulullah hanya menjawab berapa salat malam itu dilakukan. Kata beliau, salatul laili masna masna. Salat malam itu dua. Jadi tata caranya yang beliau katakan, bukan batasan rakaatnya. Sehingga ketika Anda sudah salat bersama imam di masjid, Anda boleh menambah jumlah rakaat lagi di rumah. Hanya saja tetap mengikuti patokan daripada yang dilakukan, entah itu 11 atau 23. Adapun salat tahajud juga itu pada dasarnya tidak ada batasannya. Dan adapun mengenai hadis Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah menambah salat malamnya kecuali 11 rakaat, maka kata para ulama ini salat witir, bukan salat malam secara mutlak. Salat witir batasnya hanya 11 rakaat, tidak boleh lebih daripada 11 rakaat. Dan beliau pernah menyambungnya. Jadi 5 rakaat dalam satu salam, 7 rakaat dalam satu kali salam, pernah menyambungnya. Sehingga boleh kita menggabungkan witir dalam satu langsung 3 rakaat. Tapi memang sebagian kata ulama yang lebih utama adalah dipisah 2, 1 sebagai pembeda antara witir dengan maghrib. Karena kalau maghrib digabung, kalau witir umumnya dibedakan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam, lihatlah bagaimana beliau ketika tidak keluar di malam keempat karena khawatir akan menjadi wajib bagi umatnya, yang menunjukkan bahwa kasih sayang beliau kepada umatnya. Bahkan beliau juga mengatakan siwak itu seandainya tidak memberatkan, aku akan wajibkan. Laula an asyqa ala ummati fa amartuhum bisiwak inda kulli wudu'. Aku perintahkan mereka bersiwak, ternyata karena sayang kepada umatnya. Begitu sayangnya kepada umatnya sehingga syariatnya umat Rasulullah mudah-mudah. Tidak pernah seperti umat-umat Bani Israel. Umat Bani Israel kalau taubat harus saling bunuh. Umat Bani Israel kalau najis terkena najis, yang bagian najisnya diamputasi. Pernah ada demikian yang mereka merasakan. Sangat sulit. Adapun umat Rasulullah SAW sangatlah mudah syariat-syariatnya. Dan ini juga salat tarawih pada dasarnya, istilah tarawih baru ada di zaman tabi'in, bukan ada di zaman Rasulullah. Sehingga di zaman tabi'in pada saat itu mereka salat 4 rakaat 2 kali salam. 4 rakaat 2 kali salam, kemudian mereka tawaf terbiasa. Nah, tawaf ini bagian daripada tarawih, istirahat. Istirahatnya adalah setelah 4 rakaat salam, 4 rakaat 2 kali salam, tawaf. 4 rakaat 2 kali salam, tawaf. Begitu, iya, kebiasaan mereka. Sehingga hal ini pun yang juga dilakukan. Ya, sehingga tidak masalah kalau kita sedikit beristirahat, tidak terburu-buru. Jadi antara setiap kali 4 rakaat tidak terburu-buru istirahat. Dan tidak masalah berarti menyiapkan
menyiapkan air minum. Dan ciri tarawihnya Rasulullah SAW atau ciri qiyamul lail Rasulullah adalah bacaannya panjang-panjang tapi rakaatnya ringkas. Adapun ciri orang yang hidup setelah beliau, yaitu orang zaman tabi'in atau atba'ut tabi'in, mereka umumnya rakaatnya panjang-panjang, bukan bacaan yang panjang-panjang. Adapun sekarang kebalikannya, rakaatnya pendek-pendek dan bacaannya pun pendek-pendek. Di zaman Rasulullah panjang-panjang. Beliau suatu ketika Mu'adz bin Jabal itu pernah bermakmum kepada beliau salat malam. Dan banyak sekali riwayat hadis yang berkenaan dengan sahabat yang bermakmum kepada Rasulullah dan mereka mengeluh. Subhanallah. Sekelas sahabat aja bisa mengeluh ketika bermakmum salat malam. Adapun Rasulullah ketika salat berjamaahnya ringan-ringan salatnya. Ringan-ringan. Beliau kalau salat maghrib baca qisar mufassal dari ad-duha sampai an-nas. Adapun beliau dalam salat isya'nya baca mutawassitul mufassal dari surat An-Naba sampai Al-Lail. Baru saat subuhnya itu adalah yang panjang-panjang dari surat Qaf sampai Mursalat yang panjang-panjang. Dan beliau ternyata ketika salat malamnya lah yang panjang-panjang. Jadi memang kalau salat subuh memang betul dianjurkan panjang. Makanya salat subuh itu dinamakan Quran al-Fajr. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Padahal dia salat subuh, tapi mengapa tidak Allah katakan inna salat al-fajri? Allah mengatakan inna Quran al-fajri. Saking panjangnya bacaan Quran di waktu tersebut, di waktu subuh. Memang kalau bacaan subuh hendaknya panjang-panjang bacaannya. Kalau waktu selain itu pendek-pendek. Karena untuk membedakan keimanan antara orang beriman dengan orang munafik. Karena orang munafik bisa hadir salat maghrib, tapi tidak bisa hadir salat subuh dan salat isya. Kemudian hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun beliau pada dasarnya melakukan salat malam di waktu-waktu yang di awal-awal di salat tarawih. Sehingga seutama-utamanya salat tarawih adalah di awal malam. Adapun pengakhiran witirnya itu dilakukan sebelum tidur. Jadi seutama-utamanya adalah sebelum tidur. Adapun kalau kita sudah salat witir bersama imam, maka tidak boleh salat witir lagi di rumah. Dikarenakan la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka hendaknya kita agar mendapatkan salat semalam suntuk, salatlah bersama imam sampai tuntas. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai tuntas, maka dicatat pahala salat semalam suntuk. Ya, mungkin demikian yang kita sampaikan. Sekiranya ada hadirin sekalian yang ingin berdiskusi, kami persilahkan. Bismillah. Tidak ada? Baik, silakan, Dok. Sebelum kita ucapkan aja, tahu nggak tahu ya? Tahu tapi dari kita semuanya puasa. Tahu nggak tahu? Nama itu. Ya, pertama niat tidak perlu diungkapkan dengan lisan. Dia hanya perlu dideklar dengan hati. Untuk pertama, tujuan maqasid dunia dalam usul fiqh itu dibahas. Yang pertama, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Tafriqul ibadah. Untuk membedakan ibadah satu dengan yang lainnya. Kita meniatkan dalam hati, niat ini ibadah wajib, ibadah sunnah, atau ibadah yang seperti apa. Juga untuk membedakan ini salat sunnah, ini salat wajib. Salat sunnah saja ada banyak, ada banyak. Karena seorang itu diberi pahala sesuai dengan kadar niatnya. Sehingga kata Ibnu Jauzi, yang memberikan pahala besar itu bukan gerakannya, tapi niatnya. Kata beliau, betapa banyak orang-orang yang amalnya sedikit, tapi niatnya besar, maka pahalanya besar. Dan kata Abdullah bin Barak, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amalan besar dikecilkan niatnya, betapa banyak amalan kecil dibesarkan niatnya. Sehingga meskipun Allah sudah tahu apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, tetapi ini bagian daripada pendeklaran dari dalam hati, dan itulah syariat Rasulullah SAW. Dan tentu kita beragama sesuai dengan syariat. Dan niat itu berbeda dengan azam. Berbeda dengan azam. Kalau azam itu dia baru dilakukan
sebelum amal itu berlangsung. Jadi jaraknya lama. Contoh, saya besok mau begini, itu namanya azam. Kalau niat itu al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Tujuan dikaitkan dengan amalannya. Jadi bertepatan dengan amal tersebut. Makanya ketika Anda sholat, itu niatnya dihadirkan bersamaan dengan takbiratul ihram di dalam hati. Nah, bukan sebelumnya. Sehingga tidak sah juga Anda dari awal sudah niat, tapi tidak diniatkan dalam hati. Ini untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah lainnya. Kemudian yang kedua adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Tafriqu bainal ibadati wal adat. Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Karena untuk bisa membedakan yang satu ini ibadah, yang satu ini perilaku sehari-hari, kebiasaan, maka dibutuhkan niat yang menjadi pembedanya. Oleh karenanya bekerja mencari nafkah, hukum asalnya adat, bukan ibadah. Tapi ketika diniatkan untuk menafkahi keluarga, maka menjadi ibadah. Makanya sebagian ulama mengatakan betapa banyak orang-orang awam mereka menjadikan ibadahnya sebagai kebiasaan saja, rutinitas saja, sedangkan orang-orang cerdas menjadikan rutinitasnya sebagai ibadah. Maka sungguhlah cerdas orang-orang yang menjadikan makannya sebagai ibadah, tidurnya sebagai ibadah, mandinya sebagai ibadah, minumnya sebagai ibadah, duduknya sebagai ibadah, berdiri sebagai ibadah, jalan sebagai ibadah. Karena itu aktivitas yang tergantung niat kita. Seandainya kita meniatkan tidurnya adalah bagian daripada menambah energi supaya lebih kuat beribadah, makannya supaya menambah energi supaya beribadah, bahkan berhubungan suami istri saja bisa beribadah. Jangan kalau urusan ini memberi suapan saja, kata Rasulullah SAW, hatta taj'alu luqmatan fi fami imra'atik, sampai kau jadikan suapanmu di mulut istrimu itu bagian daripada ibadah dan pahala. Menunjukkan bahwa romantisme antara suami dan istri pun berpahala. Belayan Anda kepada kepala istri Anda pun berpahala. Nah, jangankan belayan, Anda beri emoticon lope-lope aja di chat itu ibadah termasuk ya, karena untuk menyenangi hati pasangan. Bahkan Rasulullah SAW terbiasa sebelum tidur ngapain? Pillow talk bahasa kita nih, pillow talk ngapain? Ngobrol sama istri, yang menunjukkan bahwa itu adalah bagian daripada ibadah apabila diniatkan untuk menyenangi hati istri. Allahu a'lam. Ada lagi Pak? Silakan. Apa itu harus diniatkan, Mas. Jadi contohnya gini, misalnya mau mandi wajib kan, mungkin waktu awal kita udah niat mandi wajib, saat mandi itu niat itu udah lupa, saat mandi aja. Apakah sah pakai bismillah atau pakai apa? Saya kalau Ustaz tentang sholat subuh, Ustaz, saya pernah dengar bahwa sholat subuh itu adalah sholat. Jadi apakah boleh sholat subuh itu 4 rakaat, 6 rakaat? Terima kasih. Ya. Tadi mengenai niat, apakah niat itu bisa dilakukan sebelumnya? Ini para ulama berbeda pendapat lagi-lagi dalam hal ini, dan saya lebih condong kepada pendapat bahwa niat harus berdampingan dengan amal. Itulah yang membedakan niat dengan azam, tadi kami katakan. Sehingga ketika awal kali kita jebur, itulah kita menghadirkan niat dalam hati, bukan dilisankan. Karena ketika di kamar mandi, apalagi tidak boleh baca basmalah. Tidak boleh baca basmalah. Adapun ketika Anda mandinya bukan di kamar mandi, misalnya, baru tidak masalah. Tapi oleh karena itu wudu kan disunahkan juga baca basmalah kan di awalnya. Kalau Anda di kamar mandi maka tidak disunahkan baca basmalah. Sama demikian juga. Ada ulama pendapat bahwa itu termasuk ke dalam niat. Sehingga ketika dihadirkan sudah di akhir, di sebelumnya jauh-jauh hari itu termasuk niat. Tapi yang membedakan antara niat dengan azam adalah muqtarinan bil fi'li, harus berdampingan dengan amal. Itu yang pendapat kami pilih. Yang kedua tadi apa Pak? Oh, salat syuruk. Betul. Mazhab Syafi'i, ada mazhab Syafi'i menganggap salat syuruk itu tidak ada. Yang ada adalah salat duha. Sehingga mereka menganggap salat yang dilakukan Nabi adalah awalud duha. Salatnya duha. Sehingga otomatis tidak masalah ketika ditambah rakaat seperti salat duha, karena dia adalah sudah masuk awal duha. Hanya saja Nabi SAW dalam riwayat-riwayat hadis beliau salat syuruknya berapa? 2 rakaat. Bagaimana hadis kata sahabat Nabi SAW mengatakan man shalla subha fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams fa shalla fihi rak'atayn kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah tammah. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia menunggu waktu syuruk, kemudian dia sambil berzikir dan dia salat 2 rakaat. Di sini dipahami bahwa
2 rakaat salatnya, tidak lebih. Berbeda dengan salat di Quba. Kalau di Quba itu lafaznya fasalla fihi salatan. Dia salat apapun. Yang menunjukkan bahwa lafaznya umum, boleh salat duha, boleh salat istiqorah, boleh salat wudu, salat tahiyatul masjid, pada saya boleh. Itu fasalla fihi. Adapun salat syuruk ada lafaz rakaataini. Pengkhususan ini berarti hanya 2 rakaat. Sehingga kalau mau duha maka sebaiknya diakhirkan, yaitu hina tarmudul fisal. Kata Rasulullah, salatul awwabina hina tarmudul fisal. Salatnya orang yang bertaubat yaitu salat duha, makanya salat duha itu nama lainnya apa? Salatul awwabin. Adalah ketika unta naik dari duduknya. Itu ketika berarti mereka kepanasan. Pada saat kepanasan itu di waktu kapan? Sekiranya mulai terik. Nggak tahu Bekasi teriknya jam berapa? Jam 8 udah panas sih. Subhanallah. Ya. Saya kalau di Bandung itu sekiranya panas jam 10. Jam 10 kalau pagi. Nah, kalau di Bekasi mungkin agak sedikit beda ya. Di Surabaya juga lebih cepat. Kemarin saya ke Madura juga, lebih cepat banget panasnya di awal-awal. Subhanallah. Berarti menunjukkan berbeda antara waktu afdal untuk sholat duhanya berbeda. Dan batasnya adalah sebelum zawal. Karena ketika sudah zawal berarti sudah apa? Sudah masuk zuhur. Ya, hingga di spare sekitar 15 menit atau 4 derajat sebelum zawal, itulah batas akhir waktu sholat duha. Oh, alam. Iya, silakan Bu. Masalah fidyah. Iya. Oke, itu aja pertanyaannya ya. Ya, fidyah. Pertama, fidyah ini kewajiban bagi orang yang lansia yang tidak bisa lagi berpuasa, atau orang yang sakit menahun. Sakit menahun itu gimana? Sudah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Atau orang yang sakit la yurja bari'uhu, dia nggak diharapkan kesembuhannya. Jadi possibility untuk sembuhnya sedikit sekali. Itu orang yang bayar fidyah saja, tidak perlu qadha. Tidak perlu qadha. Ini bagi orang-orang yang pertama sakitnya menahun, sakitnya tidak diharap kesembuhannya, dan juga lansia. Orang yang sudah manula. Sebagaimana Anas bin Malik itu di akhir hidupnya beliau ngapain? Hanya bayar fidyah saja. Tapi saya rasa di sini nggak ada yang manula ya, karena sehat-sehat semua. Nah, itu Anas bin Malik di akhir Ramadan beliau memberi makan kepada 30 orang, diajak makan ke rumahnya. Yang menunjukkan bahwa fidyah itu ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh dengan makanan yang sudah jadi. Dan 1 kali makan saja, tidak sampai 3 kali makan. 1 kali makan. Jadi 1 porsi nasi bungkus itu sudah kategori fidyah. Hanya saja agar keluar daripada khilaf, maka sebaiknya dengan menggunakan beras. Beras saja. Dan juga setahu saya pun lebih praktis ya kalau beras. Misalnya total saja. Kalau misalkan kan karena 675 ya, 1 mud itu 675 gram beras. Tinggal dikali 30 hari, seandainya Anda 30 hari tidak berpuasa, tinggal dikali 30, dapat sekiranya 25 kilo. Ada 1 karung itu berapa? Saya kurang tahu juga harga. 20 kilo ya. 20 kilo. Nah, 20 kilo 1 karung sama 5 kilo yang 1 teman-teman. Nah, udah dikasih kemana? Ke fakir miskin. Karena fidyah itu hanya untuk fakir miskin, bukan untuk 8 asnaf. Sebagaimana kata Rasulullah, tu'matan lil masakin, tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Dia menjadi makan bagi orang miskin, berarti hanya untuk fakir miskin. Dan dicarilah itu, dan tidak perlu diberitahu, Bu, ini fidyah saya, enggak perlu. Cukup Anda berikan, Bu, ada titipan, selesai. Karena tergantung niat Anda. Makanya mengapa ketika bayar zakat fitrah pun tidak perlu ada ijab qabul. Saya terima zakatnya, saya berikan zakat saya, tidak perlu. Karena patokannya adalah niat si pemberi, selesai. Ya, ketika tidak ada ijab qabul pun tidak masalah pada dasarnya. Ya. Kemudian fidyah bagi wanita hamil dan menyusui. Diriwayatkan dalam Abdullah bin Abbas pernah punya ummul walad. Ummul walad itu budak yang digauli oleh tuannya. Nanti kalau tuannya meninggal dia dimerdeka dan tidak boleh dijual, namanya ummul walad. Dan pada saat itu ummul waladnya Abdullah bin Abbas melahirkan anak kan, hamil dan menyusui, tidak berpuasa. Kata Abdullah bin Abbas, kamu cukup fidyah saja, tidak perlu qadha. Sehingga bagi para wanita yang sekiranya tiap tahun hamil, tahun ini hamil, tahun depan hamil lagi, tahun depan hamil lagi, tahun depan hamil lagi, alhamdulillah, produktif berarti. Nah, bagi wanita yang seperti ini, kesulitan misalnya dia harus qadha, mau tidak mau berarti kan seandainya 5 tahun 5 kali hamil,
berarti dia harus bayar 5 bulan berturut-turut puasa, itu sulit sekali. Maka kata para ulama tidak masalah dia mengambil pendapat Abdullah bin Abbas. Meskipun mendapat pendapat jumhur ulama 4 madhab mengatakan bahwa tetap harus qadha dan hanya plus fidyah itu ketika dia khawatir terhadap kondisi bayinya saja. Sekiranya dia khawatir gizi bayinya akan kurang kalau dia berpuasa, maka dia plus fidyah. Qadha plus fidyah. Itulah pendapat jumhur ulama. Dan kami dapati ada istri seorang ustadz yang kami kenal, itu ketika hamil dia hanya bolong 3 saja. Itu bisa. Tergantung konsumsi dan kesehatan daripada si ibu. Makanya oleh karena itu bisa sebetulnya kita atur jadwal pola makan dan kita kuatkan fisik, tetap juga bisa menyusui secara optimal dengan gizi yang cukup, dengan kesehatan, kondisi gaya hidup yang juga bagus. Demikian. Kemudian lagi fidyah. Sudah ya? Cukup ya? Baik, demikian mungkin dapat kamu. Tidak. Awal fidyah disalurkan di akhir, bukan di awal. Di akhir. Boleh di akhir Ramadan, boleh juga di Syawal. Di Syawal. Jadi setelah terjadi, bukan sebelum terjadi. Ya, karena pada dasarnya bisa jadi, mohon maaf sekali, kita wafat sebelum puasa. Atau kita wafat sebelum Lebaran. Jadi akhirnya nggak ada kewajiban fidyah. Nah, nantinya ketika memang Anda meninggal pada saat belum terbayar fidyahnya, maka berarti diqadha atau dibayarkan oleh ahli warisnya dengan harta yang Anda tinggalkan sebelum dibagi warisannya. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.